Hari ini saya benar-benar kaget mendapatkan berita tentang temuan dari KPK yang dimana aliran dana korupsi dari Kemenak ini ternyata bermuara kepada PBNU. Ini sesuatu yang sangat dimiriskan teman-teman. Setelah beberapa bulan yang lalu heboh tentang gambar ini. Jadi yang dimana gambar ini katanya dianggap sebagai gambar penistaan terhadap Ormas NU karena merubah-rubah makna sakral dari lambang NU sendiri. Setelah heboh viral dari gambar tersebut, dari statement tersebut, netizen juga berkomentar yang sedemikian mendukung gambar itu. Sekarang malah dihebohkan dengan berita aliran dana korupsi kuota haji masuk ke PBNU. Seperti apa beritanya, coba kita baca dulu. Dari jpn.com teman-teman, KPK telusuri aliran uang korupsi kuota haji ke PBNU 11 September 2025. Ya Allah, ada penjelasannya. PBNU diduga terima aliran duit korupsi kuota haji negara rugi 1 triliun lebih. Lumayan teman-teman, 1 triliun lebih ya lumayan. Karena yang masuk ke Kemenak, siapa itu namanya? Yakut. Nah, katanya KPK menyita uang sebesar 26 miliar. Ya gak ada apa-apanya dibanding 1T. Ya gak tahu itu 1T kemana. Lanjut dulu. Pikiran Rakyat, ini dari Pikiran Rakyat ya teman-teman. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan tengah menelusuri aliran dana dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama pada tahun 2023-2024. Salah satu arah penelusuran ialah ke organisasi kemasyarakatan keagamaan termasuk pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi kami sedang melakukan follow the money, kemana saja uang itu mengalir, kata pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi di Jakarta Kamis 11 September 2025. Setelah kemarin mereka berbondong-bondong bersukaria menyaksikan seolah-olah Ustadz Khalid Basalamah akan diseret, Ustadz Khalid Basalamah terlibat dan lain sebagainya. Padahal Ustadz Khalid Basalamah ada dua kemungkinan. Yang pertama, nama beliau dimasukkan untuk mengusut dugaan pidana korupsi ini agar kasus ini tidak tenggelam. Karena dengan adanya nama besar ini dan beliau juga menjadi pembimbing dari jemaah haji, jadi ditariklah. Dan kebetulan juga beliau membeli beberapa kuota haji yang diberikan oleh katanya pemerintah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, beliau bisa jadi dijebak. Bisa jadi dijebak karena apa? Yang dipanggil oleh KPK bukan cuma Ustadz Khalid Basalamah teman-teman. Karena pembeli dari kuota haji itu bukan cuma beliau, melainkan ada beberapa orang, beberapa pimpinan dari travel haji dan umrah. Tapi kenapa cuma Ustadz Khalid Basalamah yang disorot? Jadi ada dua kemungkinan yang saya sebutkan di sini. Namun ketika kita menyaksikan hal-hal sedemikian ini terbuka lebar depan mata kita, bagaimana usaha kelompok-kelompok yang membenci dakwah sunnah ini ingin menjatuhkan dakwah, ingin menjatuhkan bahkan teman-teman Masjid Miyah yang sudah berdiri selama 15 tahun kurang lebih. Hanya ingin direnovasi, dibesarkan, dibuatkan parkiran, basement, dihalang-halangi dengan isu-isu Wahabi, tidak maulidan, tidak ziarah kubur, tidak tahlilan dan lain sebagainya. Ini agama. Mengajak umat untuk kembali kepada kebenaran, beragama dengan cara yang simpel saja. Bencinya naudzubillah mereka teman-teman sampai dicekal. Padahal dari segi hukum menang, dari pengadilan menang, tapi dihalang-halangi. Zolim, Masya Allah. Tetapi kita lihat sekarang golongan-golongan yang mengaku paling ahlus sunnah wal jamaah dan mengaku paling benar alirannya. Mau dihitung berapa kasus kekerasan seksual, asusila kepada santri-santriwatinya, berapa dari pondok-pondok pesantren mereka. Kasus kekerasan, gak sedikit. Kekerasan fisik, kematian, jumlah kematian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasus korupsi, kasus tambang. Ketika dibahas, siapa itu namanya kemarin itu, yang berbicara masalah tambang-tambang nikel. Akhirnya apa? Ketika dia terpojok berdialog, diskusi dengan salah seorang pemuda, ujung-ujungnya apa? Wahabi lingkungan. Kenapa selalu Wahabi? Inilah kenapa di Indonesia gak kelar-kelar kasus korupsi, gak kelar-kelar kasus kezaliman, gak kelar-kelar kasus demo-demoan. Karena apa?
Ujung-ujungnya Wahabi terus ulama-ulama mereka itu. Bukan cuma berhenti pada Wahabi. Indonesia ini gak kelar-kelar, gak maju-maju, gak sejahtera, banyak kemiskinan. Berapa juta umat nganggur, pengangguran di Indonesia. Berapa juta umat dalam kondisi kemiskinan. Kenapa bisa seperti itu? Tidak ngaca, teman-teman. Arab Saudi yang mereka teriak-teriaki Wahabi. Apakah ada di situ gelandangan-gelandangan pengemis-pengemis di jalanan? Apakah ada di situ orang-orang yang hidup susah sampai-sampai mulung di jalanan? Pengangguran-pengangguran? Apa tidak mikir ke sana betapa sejahteranya Arab Saudi? Karena ulama-ulamanya di Arab Saudi mengajarkan yang hak. Pelaku kebatilan benar-benar dihukum sesuai dengan syariat. Sedangkan di Indonesia, coba di Indonesia yang mengaku paling ahlu sunnah wal jamaah. Korupsi. Kita masuk kepada pembahasan korupsi saja, gak usah yang lain. Koruptor sudah jelas-jelas terbukti mencuri, potong coba tangannya. Ketika ada salah satu orang terbukti korupsi, mencuri uang rakyat, dipotong tangannya, maka itu akan menjadi efek jera kepada koruptor-koruptor lain. Coba hukum Allah diterapkan. Gak perlu potong tangan. Potong jari saja. Mencuri sekali, potong jari tunjuk. Mencuri 2 kali, potong lagi 2 jarinya. Efek jera yang ditimbulkan apa? Besar. Tapi kalau di penjara, dan penjaranya enak, bisa minum jus, bisa makan steak, bisa makan daging, bisa makan ini, bisa makan itu, bisa nonton TV, ruangan ber-AC, nggak ada efek jera. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu kita benahi, teman-teman. Namun ketika orang biasa seperti kita-kita yang berbicara masalah ini, mereka akan ada mulut-mulut sumbing yang akan menyatakan kita ini sok-sokan, sok-sok agamis, sosok bertakwa. Kalau kita tidak menampakkan ketakwaan kita, tidak menampakkan kepedulian kita kepada agama, bagaimana kita bisa membenahi umat yang sedemikian rusak ini dibuat oleh oknum-oknum, Habib, Kiai, Gus, Ustadz. Anak-anak muda kita diajak jejogetan. Untuk sana sini meliput acara, tapi sayangnya yang disorting cuma jendela. Jingkrak. Jalan rangka, jalan sujud, cium bekas kaki, cium kaki, minum bekas minum mereka, makan bekas makan mereka, menghisap rokok bekas mereka. Apapun bekas-bekas mereka, siwak mereka jual. Kurang bobrok apa masih? Yang disalahkan Wahabi terus. Sedangkan orang yang dituduh-tuduh Wahabi ngapain? Kajian ilmiah. Kajian. Nggak perlu hiburan-hiburan dulu. Anak-anak perempuan joget-joget. Nggak perlu. Nggak ada. Maka dari itu perlu memang ada pembenahan. Bukan dibenahi dari pemerintahan. Pemerintahan harus berbenah. No, rakyatnya berbenah dulu. Luruskan akidah, luruskan manhaj, luruskan faham. Insya Allah akan merembet kepada pemerintahan kalau rakyatnya benar. Taruhlah tidak perlu semua benar. 60%, 70% rakyat ini berada di jalan yang hak, di jalan yang lurus. Pasti pemimpinnya akan ada di jalan yang lurus juga. Tapi kalau kita menyaksikan dikit-dikit demo, dikit-dikit mencaci maki pemerintah, dikit-dikit bilang presiden goblok. Presiden goblok! Dikit-dikit bilang biadab, bangsat, anjing, babi. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Babi itu orang. Biadab itu orang. Apa outputnya yang akan diterima oleh mereka? Semakin rusak. Buktinya apa sekarang? Pencurian uang rakyat semakin besar, semakin banyak, dan semakin ramai. Tembus kepada Menteri Keagamaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.